Selamat datang kembali kepada teman-teman peserta Diklat Prakom tingkat ahli. Teman-teman, kemarin kita sudah sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana kita men-set komputer untuk uh, mulai development program web seperti itu, atau misalnya kita membuat website. Uh, Lalu pada video kedua kita belajar bagaimana uh, apa ya menggunakan file HTML itu sendiri dan bagaimana kita melakukan editing terhadap kode-kode di HTML lalu dikomunikasikan dengan Bootstrap. Yang pada kali ini, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan uh, kita menjelaskan beberapa materi contoh aplikasi yang kita buat menggunakan program PHP. Jadi materi PHP yang sudah saya sampaikan pada kelas Zoom meeting sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana kita memperlakukan sebuah file yang ada di htdocs yang ada di Shell, bagaimana kita memanage beberapa project-project website kita. Di sana kita organisasikan berdasarkan folder. Lalu dalam folder biasanya ada file index.html atau index.php. Itu merupakan file induk dari sebuah program atau website yang dijalankan oleh Apache Web Server. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah contoh program yang saya tuliskan di program PHP, terdiri dari beberapa web page atau halaman web yang memiliki fungsi tersendiri namun saling berrelasi, berhubungan satu sama lain. Yaitu kita membuat sebuah aplikasi yang langsung berhubungan dengan database untuk melakukan login, register, atau melakukan logout. Jadi kita membuat sebuah data di database yaitu data user, misalnya seperti itu. Contohnya, berarti kita nanti teman-teman silahkan download materinya dulu, lalu ikuti semua tutorial yang ada di sini. Jadi kita yang pertama akan melakukan sebuah setup di database-nya. Setup database kita akan lakukan dengan cara melakukan sini ya. Kita sebelumnya harus melakukan setup database. Di folder yang sudah teman-teman download nanti akan ada beberapa file, yaitu ada config PHP, identis PHP, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Ada logout PHP juga, register, reset password, lalu ada welcome PHP. Nah, yang patut teman-teman ketahui di sini saya memiliki sebuah file yaitu user table. Di sini merupakan sebuah script SQL untuk teman-teman bisa load di PHP MyAdmin. Caranya teman-teman dari yang zip package ini, jadi paket zip ini teman-teman silakan ekstrak. Setelah diekstrak, teman-teman kemudian file ini kita ekstrak. Kalau di Apple saya menggunakan unarchiver ini. Terus kalau misalnya di Windows mungkin teman-teman bisa pakai 7-zip atau WinZip, bisa pakai isarc, terserah. Nanti akan keluar folder di user table. Nah, di sini kita memiliki file user.sql. File ini akan kita load ke PHP MyAdmin. Seperti itu. Kita akan load di PHP admin. Caranya dengan melakukan setup di PHP admin, atau kita melakukan setting di PHP admin. Kita masuk dulu ke PHP admin dengan cara buka browser, lalu masukkan alamat dari PHP admin yaitu localhost / php myadmin. Tampilan seperti ini. Jadi teman-teman di sudut sebelah itu ya, sisi sebelah kiri, sisi sebelah sebelah kiri saya. Maksud sebelah kiri saya itu ada beberapa daftar dari database itu. Karena kita belum memiliki database sama sekali untuk menyimpan data yang di program aplikasi ini, kita buat sebuah database baru di sini dengan nama demo. Demo aja dengan nama demo, lalu kemudian tekan tombol create. Oke. Setelah tombol create ditekan, jadi database-nya sudah kita buat. Di sini kita bisa lihat kita langsung masuk ke halaman struktur dari database demo.
di sebelah atas ini sudah terlihat ya, sebelah atas. Nah, ini database demo itu, di sebelah atas itu ada tulisan database demo, di sebelah kiri saya, nah, sini ada. Itu kita berarti sudah masuk ke database demo, lalu kemudian kita melakukan import terhadap filenya. Kita belum memiliki tabel sama sekali, jadi kita akan import script SQL agar kita bisa langsung membuat secara otomatis, teman-teman bisa langsung membuat secara otomatis tabel user yang akan kita gunakan untuk menyimpan data user di aplikasi PHP kita nanti. Klik choose file di sini, lalu pilih file script SQL yang isinya adalah membuat tabel untuk menyimpan data user. Klik sini user SQL yang sudah kita ekstrak tadi. Kita pilih. Tipenya adalah SQL. Itu adanya di login sampel tadi ya, yang di folder awal. Ada di folder user table. Lalu kemudian pilih, kita open. Nanti file yang sudah kita pilih akan ada di sini tulisannya. Berarti kita sudah memilih file yang benar. Lalu klik tombol go yang di bawah ini, yang di bawah, tombol go kecil. Jadi scroll ke bawah lalu tekan tombol go. Kemudian script itu akan dijalankan oleh PHP admin. Isi dari script itu merupakan perintah dari SQL. Jadi SQL script create database bla bla bla. Nah, seperti itu. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di VS Code, juga bisa dibuka untuk scriptnya itu. Lalu setelah itu, setelah importnya sukses, warna hijau semua, kita masuk ke struktur database. Di database demo ini kemudian akan ada sebuah tabel baru, yaitu tabel user. Bisa dilihat di sebelah kiri saya. Nah, itu tabel user. Ini sebelah kiri, tabel user. Itu artinya kita sudah punya uh, tabel user untuk menyimpan file PHP kita. Oke, selanjutnya kita akan melakukan beberapa setup lagi. Bukan setup sebenarnya, karena kita hanya mencoba untuk aplikasinya, kita sudah punya file code untuk PHP-nya. Kita akan pindahkan yang tadinya di sebuah folder di luar htdoc, kita akan pindahkan ke dalam folder htdoc yang biasa kita menyimpan file-file project untuk website kita yang ada di folder SAM. Jadi sekarang teman-teman silahkan masuk lagi ke folder SAM yang ada di C. Kalau saya di Mac sudah ada saya setup sendiri. Jadi di sini saya sudah folder-folder yang tadi ya, yang ada di folder project tadi kita punya ada 6 file PHP, kita pilih semua, lalu kita kopikan ke folder SAM. Oke, 6 folder PHP ini kita pilih, kita copy. Ini kita copy 6 item ini. Oke. Lalu kita pindah ke folder SAM. Nah, di folder SAM ini ya, folder SAM ada folder htdoc tempat kita menyimpan website. Di folder SAM, nah di folder htdoc kita akan menyimpan sebuah project baru yang kita akan beri nama login sample. Jadi teman-teman buat sebuah folder, lalu folder itu kita rename menjadi namanya login sample seperti ini. Kemudian kita masuk ke login sample itu, harusnya itu masih kosong ya foldernya ya. Hanya saja di video ini saya tampilkan sudah ada 6 file yang kita butuhkan. Jadi teman-teman paste saja file yang tadi, di paste, dan akan muncul 6 file ini. Yang tadi kita copy dari folder awal, kita pindahkan ke sini, kita paste. Seperti itu. Jadi kemudian di file login sample ini kita punya 6 file, yaitu config, index, logout, register, reset password. Nah, itu kita punya 6 file. Tapi ingat, kita hanya memerlukan, bukan hanya memerlukan, kita memiliki sebuah file index.php yang merupakan adalah file utama ketika kita ingin membuka atau mengakses aplikasi login sample. Coba kita cek di sini, di VS Code-nya. Di VS Code kita sudah memiliki
di folder htdoc kita memiliki langsung diakses ya oleh VS Code-nya, kita sudah memiliki login sampel ini dan berisi 6 file. Jadi secara otomatis VS Code sudah bisa menampilkan 6 file yang baru yang kita sudah kopikan. Kita cek indeks PHP yang merupakan file utama dari website kita. Ini adalah kode program dari index.php. Isinya adalah menjelaskan kita punya beberapa tombol, yaitu tombol berapa field ya, text field yaitu 2, dan ada tombol login, ada tombol untuk register. Nah, untuk mengujinya kita coba buka di sebuah browser, buka tab baru yang masih kosong. Lalu kemudian teman-teman silahkan klik atau masukkan alamat localhost / login sample. Oke, login sample, kemudian akan muncul halaman awal dari login, yaitu index.php. Saya sudah menjelaskan tadi ada beberapa komponen uh, web yang sudah saya definisikan di index.php, yaitu ada text field untuk username, lalu ada password, tombol login juga. Saya coba di sini, saya coba login, tidak ada datanya ya, jadi no account found with username. Jadi di database sebenarnya tidak ada data. Jadi kita harus register, lalu akan muncul halaman register, di mana halaman register ini dia langsung mengakses ke register.php. Jadi kalau misalnya kita klik tadi register, halaman web yang kita akses merujuk pada file register.php. Itu ada di linknya. Lalu kita coba bikin sebuah user account bernama Dwi Bagus. Oke, kita klik password, submit. Nah, oke. Kalau kita kembali ke halaman login ini berarti data kita sudah berhasil disimpan. Kita bisa cek datanya di php-admin, apakah data kita sudah masuk. Coba kita lihat di folder database demo di tabel user. Oke, di tabel user kita sudah punya sebuah record bernama Dwi Bagus dengan passwordnya sudah diacak di enkripsi ya, yaitu di fungsi membuat submit user baru tadi. Saya sudah menambahkan sebuah fungsi untuk mengacak passwordnya menggunakan hashing table. Oke, kita sudah pastikan datanya sudah ada. Lalu kemudian kita kembali ke form login. Coba teman-teman masuk menggunakan username tadi. Oke, saya sudah membuat dulu. Oke, kita akan masuk ke, kalau sudah berhasil dan passwordnya benar, kita masuk ke sebuah halaman, yaitu halaman welcome.php. Bisa cek di sini. Ada 2 tombol di situ, ada reset your password, ada sign out your account. Jadi kalau misalnya kita klik sign out your account, kita akan kembali ke halaman login. Oke, teman-teman. Itu merupakan penjelasan dari bagaimana kita memanfaatkan file PHP dengan bahasa programan PHP tentunya, yaitu untuk membuat sebuah aplikasi web yang dijalankan di server. Kalau kemarin kita belajar HTML, kita buat dan hanya dijalankan di klien saja, jadi sebenarnya tanpa Apache Web Server itu sebenarnya bisa dijalankan. Teman-teman tinggal klik file HTML itu, lalu akan terbuka ke browser, gitu kan? Dia itu tidak dijalankan di Apache sebenarnya. Tapi kalau misalnya untuk file PHP, HTML yang kita kombinasikan dengan PHP itu akan dijalankan oleh web server. Jadi kita requestnya langsung ke web server Apache, seperti itu. Jadi kalau HTML kita hanya dijalankan di web browser, tapi kalau misalnya kita jalankan yang tadi, yang file PHP, itu akan di-run oleh Apache Web Server. Karena aplikasi yang kita harus buat logika programnya itu baru ada di PHP. HTML tidak ada logika programnya. Jadi penghitungan operasi penghitungan seperti plus, minus, terus boolean, akses database, itu semuanya dilakukan di file PHP. Jadi teman-teman, itu saja untuk video kali ini untuk memanfaatkan file PHP. Di kesempatan berikutnya di mata diklat implementasi sistem informasi yang lain akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Takdir. Di sana Pak Takdir akan menjelaskan apa itu framework. Jadi Pak Takdir sepertinya akan menjelaskan framework berupa code editor,
komputer, teman-teman akan belajar di sana. Sekali lagi ini merupakan sebuah latihan dan pengenalan dan latihan untuk teman-teman sekalian. Jadi tidak ada secara individu, tidak target untuk langsung menguasai code editor atau harus bisa semua PHP, itu tidak ada, tapi teman-teman saya harapkan belajar menggunakan video tutorial yang sudah kami siapkan. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.